Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ilham Kurniawan S., mahasiswa program studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu, the one and only Ibu Rahayu Amalia. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kemandirian Belajar Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Lanjut ke pembahasan. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar mahasiswa program studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang perkembangan teknologi pada era transformasi digital memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut memiliki literasi digital yang baik, tidak hanya dalam mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara bijak melalui media digital. Dan Universitas Siber Asia sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi yang menerapkan pembelajaran secara daring melalui berbagai platform digital. Namun, seperti yang kita tahu bahwa tingkat literasi digital mahasiswa tidak selalu sama, sehingga dapat mempengaruhi kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran serta proses belajar secara mandiri. Kemandirian belajar menjadi aspek penting dalam keberhasilan studi mahasiswa, meliputi kemampuan mengatur, melaksanakan, mengevaluasi aktivitas belajar secara mandiri. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kemandirian belajar, di mana rendahnya literasi digital dapat menurunkan motivasi, serta meningkatkan ketergantungan kepada dosen. Penerapan pembelajaran digital di usia ini mengharuskan mahasiswa beradaptasi dengan yang namanya Learning Management System atau yang kita kenal dengan LMS, aplikasi conference video, dan media kolaboratif berbasis cloud. Nah, jika mahasiswa kurang mampu menguasai teknologi, maka partisipasi akademik dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas dapat menurun. Rumusan masalahnya, apakah literasi digital berpengaruh terhadap kemandirian belajar mahasiswa? Yang kedua, sejauh mana literasi digital mahasiswa berkontribusi dalam mendukung kemandirian belajar mahasiswa pada pembelajaran berbasis digital? Tujuan masalah menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar tadi, menganalisis tingkat kontribusi literasi digital mahasiswa dalam mendukung kemandirian belajar mahasiswa pada pembelajaran berbasis digital. Manfaat penelitian ada dua, yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis memberikan kontribusi tentunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya digital learning ya. Yang kedua yaitu menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi mahasiswa tentunya dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya peningkatan literasi digital untuk mendukung kemandirian belajar mahasiswa, dan bagi dosen dan pengelola program studi tentunya dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang strategi pembelajaran berbasis digital, dan bagi universitas menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penguatan kompetensi digital guna menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif tentunya terhadap perkembangan teknologi saat ini. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Berikut penelitian terdahulu yang saya gunakan. Pertama ada dari Putra 2021 yang menyatakan bahwa literasi digital ternyata meningkatkan kemandirian belajar. Dari Devi 2022, literasi digital tinggi, maka kepercayaan diri lebih baik dalam menyelesaikan tugas berbasis teknologi. Dari Firdaus 2022, bahwa kemampuan digital itu
merupakan faktor kunci keberhasilan pembelajaran daring yang menuntut kemandirian. Dan dari Anderson dan Hira 2023, integrasi teknologi dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian. Nah, dari beberapa jurnal-jurnal dan penelitian yang saya baca, terdapat gap research yang sebagai berikut, bahwa penelitian pada Universitas Siber Asia yang berbasis pembelajaran daring penuh, seperti yang kita tahu kan bahwa Unsia ini full learning system. Nah, ini penelitian yang membahas terkait universitas yang menggunakan full learning system itu masih terbatas. Penelitian terdahulu itu banyak membahas tentang penelitian di universitas yang ada offline learningnya, jadi tidak full learning. Makanya terdapat gap research. Arah penelitian ini menguji pengaruh literasi digital tentunya terhadap kemandirian belajar, khususnya mahasiswa Universitas Siber Asia. Ini variabel kemandirian belajar, bahwa kemandirian belajar itu kemampuan mahasiswa mengatur proses belajar secara mandiri, menentukan strategi, tujuan, dan mengevaluasi capaian belajar. Nah, mahasiswa yang mandiri itu mahasiswa yang aktif, mencari sumber belajar, disiplin waktu, dan tidak bergantung pada dosen. Ini adalah definisi dan konsep dari variabel kemandirian belajar, dan ini beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan. Nah, ini ada indikator. Kita tahu bahwa dalam penelitian harus ada indikator-indikator. Ini indikator kemandirian belajar dari Knowledge 2019. Ada inisiatif belajar, pengelolaan waktu, motivasi intrinsik, dan evaluasi diri. Selanjutnya, variabel literasi digital. Definisinya tuh, literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, mengevaluasi, menggunakan, serta mengolah informasi melalui media digital secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, ini ada penelitian menunjukkan bahwa literasi digital ini berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran daring atau online learning. Ada dari Sari 2021 yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan tingkat literasi digital tinggi mampu beradaptasi lebih baik selama proses pembelajaran online. Hasanah 2022 menyatakan bahwa literasi digital itu dapat mendorong kreativitas dan produktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang berbasis teknologi. Nah, ini indikator literasi digital dari European Commission 2018. Ada akses informasi digital, evaluasi informasi, komunikasi digital, dan penggunaan alat digital. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Ini skema kerangka berpikir, pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Ini ada tanda anak panah, artinya menunjukkan pengaruh literasi digital sebagai variabel X dan kemandirian belajar sebagai variabel Y. Variabel Y adalah variabel dependent dan X independent, dengan masing-masing indikator tadi. Selanjutnya itu metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Saya menggunakan pendekatan atau penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis tentunya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan ini saya pilih karena mampu menjelaskan hubungan empiris atau pengaruh antara literasi digital terhadap kemandirian belajar mahasiswa berdasarkan pengukuran numerik dan pengolahan data statistik. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada program studi manajemen Universitas Siber Asia yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis digital sehingga relevan dengan variabel yang saya teliti. Untuk waktunya berlangsung pada semester ganjil 2025-2026. Sumber data ada dua, yang pertama primer dan sekunder. Untuk primer saya peroleh nanti melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa program studi manajemen Unsia sebagai responden utama penelitian, sedangkan data sekunder itu berasal dari jurnal, buku, serta laporan penelitian yang saya baca. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian, tentunya subjeknya mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia yang mengikuti pembelajaran berbasis digital.
tidak terbatas pada mahasiswa manajemen, bisa juga mahasiswa jurusan lain. Yang penting dari Universitas Siber Asia yang melaksanakan program full learning. Pemilihan subjek didasarkan pada karakteristik Unsia sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga mahasiswa dinilai relevan untuk diteliti terkait literasi digital dan kemandirian belajar. Adapun objek penelitiannya yaitu variabel X-nya yaitu literasi digital dan variabel Y-nya yaitu kemandirian belajar. Variabel selanjutnya teknik pengumpulan data kuesioner berbasis GFORM dengan skala Likert 1-5 yang disusun berdasarkan indikator-indikator tadi. Nah, ini skala Likert yang saya gunakan. Selanjutnya itu teknik absah data atau teknik absen data. Ada dua. Yang pertama uji validitas, yang kedua reliabilitas. Validitas sendiri memastikan bahwa setiap item pernyataan dari kuesioner dalam kuesioner berdasarkan indikator-indikator tadi itu dinyatakan valid setiap item pertanyaannya. Benar-benar mengukur indikator pada variabel penelitian saya. Analisis yang digunakan yaitu korelasi Pearson, di mana dinyatakan bahwa valid itu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikansi 5%. Nantinya saya akan menggunakan aplikasi pengolah data SPSS. Yang kedua yaitu reliabilitas. Ini untuk mengetahui apakah suatu instrumen itu konsisten dan dapat dipercaya saat digunakan untuk mengukur suatu variabel. Nah, ini digunakan koefisien Cronbach alpha, di mana instrumen dinyatakan reliable apabila memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 0,7. Nah, baik validitas maupun reliabilitas ini saya gunakan bantuan software SPSS. Selanjutnya itu teknik analisis data dilakukan melalui 2 tahap, yaitu statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Nah, yang deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban. Biasanya melalui nilai persentase atau mean atau rata-rata atau standar deviasi dan distribusi frekuensi. Nah, analisis ini membantu memberikan gambaran awal mengenai tingkat literasi digital dan kemandirian belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu inferensial. Nah, ini untuk menguji nih hipotesis yang saya buat mengenai pengaruh variabel X tadi terhadap kemandirian belajar Y. Digunakan analisis regresi linear sederhana ya, karena hanya satu variabel X terhadap Y. Ini pengujian hipotesis tadi melalui 2 tahap, yaitu uji T, untuk melihat signifikansi nih pengaruh X terhadap Y. Jadi misalnya ternyata pengaruh nggak ini, signifikan nggak hasilnya gitu, variabel X tadi terhadap Y. Yang kedua yaitu koefisien determinasi atau R-square. Ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi literasi digital terhadap kemandirian belajar. Dan semuanya saya gunakan aplikasi SPSS. Ini ada alur penelitian mulai dari identifikasi masalah, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, penyusunan instrumen kuesioner, pengumpulan data, analisis data, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Ini ada output dan target capaian yang sudah saya buat. Ada membuat proposal penelitian, yaitu proses saat ini, instrumen kuesioner, draft, hasil analisis data, laporan akhir, dan publikasi ilmiah. Ini jadwal penelitian yang saya buat bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Ini semester ganjil ya, 2025-2026. Ini daftar pustaka. Terima kasih, itu tadi penjelasan proposal saya mengenai pengaruh literasi digital terhadap kemandirian belajar mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Itu tadi pembahasan proposal saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.